Wah nih, nah pas balik lagi dia lihat si anunya lakinya segini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Rinal, gue Agam. Nah kali ini gue bingung nih mau cerita apa nih. Apa itu tuh? Hah? Apaan tuh? Lo mau cerita gak? Nggak ada gue cerita. belum ada ide cerita. Belum. Ya jadi cerita sebenarnya banyak cerita-cerita dari teman gue, terus kisah-kisah dari gue. Nah ini yang salah satu yang menarik dari cerita-cerita yang gue pernah alamin dari teman gue langsung yang mengalami itu banyak. Jadi ini cerita. Jadi ada tetangganya dulu di kampung yang kena santet, habis nikah nih. Habis nikah, santet, terus punyanya kecil. Gini. Nih ceritanya begini. Sadis banget. Gue lagi tuh sempet waktu ini kayaknya gue SMP, kalau nggak salah gue SMP ke kampung teman gue. Jadi kan dulu biasanya kalau sekolah tuh suka dia mainin ke kampung gue gitu kan. Ya udah, akhirnya gue ngumpulin duit dulu, ya kan gue ngumpulin duit dulu tuh buat jalan. Ya namanya anak sekolah kan, deh jalan aja. Lo kan nginep di rumah gue kan, gitu kan, kata dia. Ya udah, lo makan gue tanggung lah semua. Dan kita jalan waktu itu naik kereta. Gue nggak bisa sebutin daerahnya ya. Biasanya gue masih di Jawa Barat lah ya. Nah, gue kesana naik kereta sama dia. Nah, si anak ini sebenarnya nggak pernah cerita-cerita apa-apa nih masalah tentang gaib. Nah, ketika gue di rumahnya udah berapa hari gitu, dia baru cerita gitu. Ketika gue kesana udah berapa hari, ternyata ada satu kejadian di situ, dan gue juga nggak tahu kan. Akhirnya tuh ketika gue bangun pagi tuh mama deh pak, ya bahasa Sunda gitu kan. Ini di Jawa Barat lah ya. Jawa Barat kan bahasanya bahasa Sunda nih. Bahasa Sunda segala macam gitu, gue nggak ngerti kan. Nah, dicerita bahwa si ini begini, gue nggak ngerti. Akhirnya setelah gue rasa ingin tahu, kenapa sih ramai gitu, ramai. Ternyata kejadian itu sudah selesai ketika gue nyampe kampung itu. Nah baru deh anak teman gue ini, si anak ini nih bocah teman gue ini nyari tahu gitu kan, nyari tahu ke saudara-saudaranya di sono gini. Nah barulah dia cerita. Gue bilang kenapa ya kemarin kok istilahnya seru gitu ya. Rame banget. Terus setiap hari tuh jadi perbincangan. Liburan sekolah waktu itu gue seminggu di sono tuh. Jadi perbincangan. Terus dia cerita, sebenarnya gue nggak mau cerita nih gitu kan, karena ini mungkin ranahnya orang dewasa. Nah jadi ada pasangan. Ya biasa nih, dia bilang cerita ada pasangan antara desa tetangga, desa sebelah pacaran gitu. Yang si perempuan ini biasa orang ada katanya ya, orang ada gitu kan. Yang si cowoknya parah nih. Kismin. Biasa deh. Belauran. Jadi dia tuh pacaran udah 8 tahun kalau nggak salah. Pacaran udah 8 tahun. Wah hebat setia tuh cewek ini. Pacaran udah 8 tahun. Terus menurut cerita ya dia nih, tetangga-tangganya emang di pacaran. Tapi dari segi ini kayak cerita sinetron sebenarnya. Jadi nggak disetujuin. Ya udah pasti dong. Iya betul. Udah pengangguran berat. Ini pengangguran berat nih Beda cowok. Beda kasta. Nah si perempuan kenapa mau sama dia? Karena dia menurut cerita nih orangnya baik. Rajin ke masjid. Ya kadang-kadang suka ngisi pengajian gitu kan, bukan ustadz tapi ya, bukan ustadz tapi rajin gitu ya. Terus walaupun begitu si orang tua perempuan itu tetap dia menghina, gitu maksudnya. Menurut cerita itu sering banget dimaki-maki di depan umum. Enggak. Kamu jangan deketin anak saya katanya gitu kan. Lu tuh siapa kalau bahasa gitu? Lu tuh siapa gitu? Lu nggak ngaca? Itu kayak sinetron dah gitu. Itu benar-benar terjadi. Nah, orang-orang kampung situ udah tahu ini si anak perempuan ini tuh kalau katanya orang dipandang lah di situ ya, anak Pak Haji lah gitu kan dasarnya. Nah, si perempuan ini
kalau mau ketemu tuh ngumpet-ngumpet. Walaupun si ibunya sama bapaknya ini tahu nih kalau anak ini mau ketemu. Sering ketemu sih di luar. Paling kalau sholat maghrib, isya, subuh nih suka ketemu. Jadi katanya desanya nggak begitu jauh. Iya. Desanya itu cuma Backstreet ya. Desanya dia sama desa ini cuma dibatasin sama kuburan. Masih ada kirain sungai bukan. Nggak, kuburan. Jadi deket lah tinggal nyebrang. Iya. Nah dia sering ketemu di masjid, sering ngobrol, terus sering ketemu di luar lagi belanja terus janjian, gitu kan. Nah udah dihina-hina segala macem dia nggak terima segala macam. Akhirnya sampai dia udah 8 tahun mau ngelamar. Gitu. Nah sama orang tua si cowok orang tuanya udah tahu. Ini bahaya nih, gitu kan. Maksudnya kalau sampai ngelamar dia nih, wah repot, rame nih kan gitu. Tapi si anak cowoknya udah untuk minta ini permintaan dia 1 kali sama orang tuanya bahwa saya lamarin. Lamarin ke dia gitu. Setelah itu debat sengit sama orang tuanya, anak nekat lah ya, tetap masih mau. Kayak lo deh, lo udah cinta mati. Biarpun orang tua lo ngomong, cinta kan buta. Betul. Gua mau tahu nggak? Pokoknya gue lamarin. Ini permintaan gue sekali seumur hidup. Akhirnya terpaksa nih orang tua datang sama anaknya ya, kedua orang tuanya ke rumahnya. Nah si ibu kaget, si orang tua cewek kaget. Kenapa? Nah, ada apa katanya gini? Ini bu, bisa kita bicara di dalam gitu. Gak usah di sini aja kata gitu. Kayak biasa lah ya. Gitu. Jadi kalau menurut cerita dari orang itu nih benar-benar orang nggak punya lah. Ya bukan. Iya gimana orang nggak punya banget lah. Ya, penghasilannya cuma mungkin dari apa gitu. Tadi apa sih segala macam. Terus dia juga masih kerja sama orang gitu di padi gitu ya. Sampai nyangkul. Nah dari situ akhirnya dibilang apa ya? Dia sampai si cowok itu merasa benar-benar sakit hati. Pokoknya dia bilang saya akan menikahi anak ibu walau bagaimanapun. Nah si ibunya kan nggak bisa. Akhirnya bapaknya datang, apa gini. Nah si bapaknya sebenarnya juga nggak setuju, cuman bapaknya agak lebih kalem. Udah bu gini pak, gini aja pak katanya. Si bapak ini, si Pak Hajinya ngomongnya sama orang tua si cowok, gini pak ya maaf ya nanti kita rundingin dulu gitu kan. Ibunya nggak bisa, udah nggak bisa. Menghina habis dah pokoknya gini. Nggak tahu malu lo gitu. Nggak tahu malu gini lo mau ngelamar anak gue gini ngasih makan apaan anak gue? Lo harusnya sadar gitu. Maksudnya si cowoknya ditanyain, kamu katanya, kamu sadar enggak gitu ketika nanti anak gue kawin sama lo, kamu itu makan apa lu makan aja kadang-kadang suka saya sumbang kasari gitu kan, karena dia orang kaya kan, suka sodakoh gitu kan, makan aja dulu saya sumbang gitu. Nanti bu kalau nanti ya mudah-mudahan bu kalau kita nikah kita rezekinya bertambah. Wah dihina deh. Nggak mikir kata kamu, nggak punya otak gini. Saya udah tahu kamu pacaran lama. Ya si anak cowok ceweknya ini udah nangis aja. Nah ketika itu udah si cowoknya ada sakit hati dengan kata-kata terakhir ibunya. Walaupun ini saya nggak bakal restuin. Sampai kapanpun 7 turunan saya nggak bakal restuin gitu. Dan saya juga bersumpah nggak bakal merestui dengan kamu. Si cowok pulang, akhirnya bengong si cowok. Nah, udah sekira-kira setahun nih nggak ketemu karena si cowok itu frustasi. Cowok tuh diem, tuh udah malas ke masjid segala macam. Nah, ketika si cewek katanya sih dijodohin sama tetangga lagi kampungnya di sebelah mana, karena bapaknya punya relasi juga nih. Akhirnya dijodohin. Nah si anak ini sebenarnya nggak mau ya, tapi karena udah setahun itu udah gak ketemu. Nah nggak tahu kabar juga. 5 bulan kemudian kalau nggak salah 5 bulan sampai 6 bulan, nah ini dijodohin nih. Jadi setiap hari itu ketemu si cowok. Nah si cowok itu yang dijodohin itu emang bener naksir berat sama nih perempuan, karena nih perempuan ya cakep, termasuk cakep lah gitu di situ, makanya kan jadi rebutan. Makanya kenapa si cewek itu suka sama tuh cowok itu karena ya akhlaknya mungkin, akhlaknya dengan tutur katanya orang bisa kepikat nggak itu bisa dong.
Kalau mungkin di orang kampung ya mungkin ngeliatnya masih adab ya, akhlak. Kalau kita kan udah nggak ngeliat itu, ngeliatnya ini. Lo punya duit, jalan sama gue. Lo nggak punya, lo seganteng apapun nggak punya duit, tinggalin udah gitu. Nah udah tuh, setelah 5 bulan ini akhirnya dilamar. Dilamar, mau nggak mau nih cewek ini, ya 5 bulan sudah sedikit akrab nih sama si cowok ya. Mau nggak mau nerima. Udah mulai terisi lah ya, udah terhibur. Nah si cewek ini ternyata cerita juga nih sama jadi si teman gue ini nih punya kakak nih. Nah dia tuh suka cerita-cerita nih si cewek nih seumuran gitu, suka curhat. Nah sebenarnya apa sih, pemaksaan lah. Jadi sumpah sama dia menikah dia akan bunuh diri segala macam gini. Akhirnya nggak kejadian, katanya nggak kejadian. Kenapa? Dia kan dia takut kalau dia nikah sama tuh cowok, kalau nggak dia nikah sama ini dia nggak dapat warisan. Coret dari daftar keluarga. Yang cewek tuh, yang cewek. Lu terserah lu jadi gembel. Si cewek takut, kenapa? Karena dia nggak punya apa-apa kan. Kalau si cewek mungkin punya keahlian, atau mungkin punya usaha, mungkin dia masih tegar ya. Tapi ini kan dia belum. Ya karena salah satunya katanya nih anak apa sih namanya? Anak sematawayang. Nah ini kan diincar banyak. Nah kejadiannya nikah rame. Si cowok ini nggak datang, diundang. Jadi si cewek mantan itu diundang sama si cewek. Jadi si cewek itu nyembunyiin undangan. Jadi ada di kepercayaannya pembantunya ini, Bi, tolong kasihin ini, tapi jangan sampai ketahuan. Setelah itu di situnya ditulis kalau kamu nggak datang aku begini gitu kan. Datang dong gitu. Nah setelah nikah, baru nikah nih istilahnya, tuh nggak datang dari pagi ditungguin, kok nggak ada sih gitu kan. Ya pasti kenal dong. Ya mantan 8 tahun. Gimana sih, yang salaman kan kelihatan. Walaupun walaupun ada dangdutan gitu kan, tetap kan salaman pasti. Betul, ke pengantin ya. Setelah udah mau selesai acara, itu kan acara meriah ya, sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam juga gitu kan, acara dangdutan biasa kalau di kampung. Nah setelah mau malam pertama, biasalah ya sampai pengantin baru ya, malu-malu, apalagi ini dijodohin gitu ya, malu-malu. Nah ketika ya kasarnya udah mau berhubungan gitu ya, kasarnya dia bilang sih ketika dia udah buka baju semua tanpa selai benang, si cewek ngeliat tadinya kan anunya kencang nih, terus dia berbalikan tuh mau buka baju ceweknya ini, si perempuannya. Nah pas balik lagi dia lihat si anunya lakinya segini, kayak bayi gitu kan. Nah di situ itu kayak bayi di situ. Nah di situ langsung dia teriak kan, teriak, terus si lakinya juga kaget. Nah di situ mulai bau amis di ruangan itu. Lu tahu nggak ruangan pengantin wanginya kayak gimana? Wangi dong. Dan itu berubah menjadi amis darah dan amis nanah. Baru tuh. Gua nggak tahu deh. Nah menurut cerita tuh begitu nih. Si cowok masih anu itu digitu-gituin, maksudnya kok kecil gitu. Nah ketika diurut-urut sama dia, itu keluar darah. Dari kemaluan itu keluar darah, nanah. Si cowoknya langsung pisah. Nah si cewek teriak. Jam 1 malam itu kan orang udah pada sepi. Udah pada sepi. Nah tinggal orang-orang rumahnya nih. Karena itu keluarganya agak ada keluarga besar lah ya, rame. Gitu kan, akhirnya pada bangun semua, wah nangis, wah kenapa ini? Dia mau ngomong kan malu, karena ini kan apa sih, aib ya, kelamin ya, aib. Tapi kata ibunya kenapa gitu kan, kenapa lo cerita, udah nggak bisa ngomong ya. Akhirnya dia minumin dulu gini kan, orang belum ada masuk ke kamarnya, kamar pengantin lah. Itu sekitar jam, kalau nggak salah sekitar jam 2:30 pagi. Dia mau hubungan nih ceritanya nih kan, udah nggak sabar kali lakinya kan, nggak nunggu besok kan ya, langsung ya jangan kasih kendor gitu ya, jangan kasih kendor, gaspol. Nah si ceweknya udah nangis, udah akhirnya dikasih minum, dicerita gitu. Oh ibunya kaget, kamu jangan ngada-ngada katanya gitu kan, ibu tahu kalau kamu itu nggak suka. Tapi kamu jangan ngada-ngada. Lihat mau nggak mau kan lihat ya kan, ditutupin sarung nih, si cowoknya udah pingsan tapi nggak bangun-bangun.
ya pingsan namanya. Hmm. Ya, namanya nggak tahu ya. Ya itu pasti kan kena guna-guna ya. Iya. Darah udah banyak itu di spray kan udah banyak tuh karena keluar terus netes. Karena belum masih pakai sarung, nah Iya. itu tetangga pada datang karena banyak yang teriak-teriak. Nah ketika dibuka bener pas lihat gitu ibunya si cewek tuh kaget, yang lain disuruh masuk melihat, oh udah gak kuat lihatnya. Tuh. Nah ketika yang lain masuk barulah dia nyium Oke. bau amis, darah segala macam di situ. Nah dia bau bangke lah. Pada nutup ini. Nah enggak, iya itu udah. Nggak lama kemudian Ustadznya datang, kan mau dilihatin. Itu masih koma. Si cowok itu. Iya, suaminya itu. Nah si ceweknya masih nangis gini-gini. Nah ini mereka pada curiga. Jangan diguna-guna sama si mantannya nih. Si mantannya ini. Jadi udah tahu semua lah ceritanya di situ. Makanya kenapa dia nggak datang. Nah ketika ini gimana Pak Ustadz katanya. Nah mungkin nih si Ustadznya bisa nih. Dia ngeliat kali. Oh Ya ini Bu ada unsur dendam. Wah udah nggak salah lagi nih dia. Udah nggak salah lagi dia. Nggak mungkin. Orang katanya nggak mungkin kan dia anak rajin sholat gitu. Itu anak nggak mungkin Bu. Gini. Loh kenapa nggak mungkin? Yang namanya sakit hati ini berubah semua. Bener. Ketika ada dia udah kecewa, udah dendam segala macam. Nah, dia nggak mungkin dia orang soleh asalnya, anak-anak muda ya yang rajin ibadah. Nggak mungkin. Nah, kita juga nggak tahu. Nah, ketika ustadznya katanya tahu ini perbuatan siapa, tapi si ustadznya nggak mau ngebuka karena ini aib. Oh ini Nanti kalau perang itu nih bisa jadi fitnah. Satu fitnah, yang kedua bisa perang nih. Iya. Perang antar kampung. Oh, gitu iya. kan masalahnya kan anak-anak nuduh kan gitu kan. Tapi si ustadznya dibilang ya udah ini karena dendam gini. Akhirnya si sama ustadznya di baca-bacain segala macam. Masih terus melek tuh si cowoknya. Melek. Bangun. Tapi ininya masih kecil. Ngeluarin darah. Sunat ya. Ngeluarin darah tapi katanya netes tuh terakhirnya netes. Bangun, dikasih minum sama ustadznya. Itu diliatin tuh kan itu perempuan nggak masuk ya, dari bapak-bapak doang di situ sama orang-orang kampung masuk. Nah dari situ ketika udah dibacain muntah darah. Muntah darah ya ngabisin. Mati orang. Mati tuh lagi. Ceritanya mati. Iya. Sian banget. Udah tuh mati. Si cewek merasa hidupnya Nggak bagus. hancur. Yang pertama karena dia udah kadong, diledekin orang, udah rame beritanya si cowok ngelamar nggak diterima. Itu bukan dua kampung yang ngedengar itu, seluruh warga desa semuanya omongan gitu. Terus kejadian itu cowoknya mati, itu nyebar. Si ceweknya akhirnya jadi gokil. Jadi gokil. Kenapa? Stres dia. Karena ketekan semua. Bener. Yang pertama si cowoknya Nggak dari dia disetujui. pacaran dia tuh udah tertekan sama orang tuanya. Iya. Nah, ketika dia mau nikah tertekan lagi. Nah, ketika nikah kejadian seperti itu, nah itulah ending. Gitu. Jadi menurut lo, ini orang tua salah nggak sih untuk melarang anaknya menikah dengan orang yang nggak punya? Menurut lo? Menurut gue salah. Ya istilahnya kan kita belum tentu begitu dia nikah sama tuh cowok ada rezekinya. Ya kan namanya Allah bisa aja ngangkat derajat kapan aja dia mau. Benar. Kalau dia melarang begitu sama aja dia melarang anaknya buat beribadah, malah justru malah dia zina terus. Kalau udah married kan nanti sukses kan bisa bareng-bareng nanti. Lihat aja jalan ntar. Nggak harus mentang-mentang dia miskin, bisa aja ntar begitu dia married dia punya tanggung jawab, dia nyari kerjaan atau enggak dagang. Nah apalagi emaknya itu cewek orang kaya, bosnya mah ngasih modal ke tuh anak, ke cowok yang tadi, nih mama modalin, kamu usaha apa ya biar hidupnya lebih baik. Itu jangan malah dilarang. Iya sih. Harusnya mah ya kalau gue sih ntar anak gue ya gue bebasin, maksudnya bukan bebas apa ya,
selalu lu pilih lu yang bener-bener lu, gue cuma mantau ini bener apa enggak nih anak itu aja. Lu yakin lo? Hah? Kalau anak lo dapet orang nggak punya, Ya lo jadi bebannya jadi lo gimana? ya kan, kalau jodohnya begitu mau diapain lo? Nah, sebenarnya gini, Gimana? ada nggak sih orang tua yang salah? Ya, Kalau lo udah merasa jadi bapak, perasaan orang tua pasti benar dong. iya pasti. Ngelarang itu pasti ada niat baik. Iya. Kenapa? Karena gue nggak mau anak gue itu nanti sengsara. Iya, Ya, betul. walaupun sini kaya nih, nanti gue modalin, tapi itu nggak mendidik si anak itu. Mendidik lah. Maksudnya nggak mendidik itu dia disuapin, Oke. gue kasih modal. Iya. Awalnya dia si cowok nggak bekerja keras dulu untuk mendapatkan tuh si cewek dengan dia paling nggak dia bekerjanya yang inilah yang apa bukan lumayan ya tapi penghasilannya ini karena ini enggak dia hanya kuli apa sawah dia nggak maksudnya merantau ke mana ke Jakarta atau kemana gitu dia hanya di situ 8 tahun. Nah si orang tua melihat itu jadi gimana ya? Mungkin rasa malu orang kaya dapet yang begini. Nah gengsi. Prestis orang kaya gimana ya? Kalau relasinya, mantu lo rumahnya gubuk, oh itu sangat ini banget gitu maksudnya itu. Ya. Tapi orang tua mungkin ya kalau gue lihat sih yang namanya orang tua ada benarnya juga. Gitu. Nggak mungkin dia salah semua. Betul. Itu untuk menjadi pelajaran buat si anak gitu maksudnya. Betul. Jangan lo makan cinta buta gitu. Iya, boleh diingetin boleh. Ingetin aja, oke. Gua malah. Apalagi ini anak satu-satunya. Oke, gue dari sekarang nih sama anak gue nggak mau jauh. Gue ajak dia biar dia kayak temen sama gue, biar jadi ada apa-apa dia bisa cerita, jangan sampai tertutup sama gue. Makanya dari sekarang nih, ayo ngobrol, bercanda. Pokoknya gue jangan sampai dia takut sama gue. Kalau dia takut sama gue ngeri dah. Ya ada ntar malah Kadang-kadang ngumpet terus. Iya cinta itu susah ditebak ya. Mungkin itu cinta pertama dia. Bisa. Bener-bener dia nggak bisa ngelepas. Bisa jadi. Nah akhir endingnya karena si cewek itu jadi Gila. ODGJ ya. ODGJ. ODGJ nggak makan akhirnya badannya kurus habis. Nah si orang tua itu hartanya juga habis untuk mengobati Bang. si anak tersebut. Begitu kan nggak berkah jadi. Iya, jadi dia keluar masuk rumah sakit, terus dia ke perawatan untuk psikologinya, terus dimasukin ke rumah sakit jiwa, itu udah habis berapa, ya jadi kayak ini dan endingnya si udah buka baju aja tuh cewek. Nah, tuh cowoknya kemana? Nah kan cowoknya mati. Enggak yang mantan. Udah, dia nggak pernah. Nggak hilang, dia udah tetap ada. Nah ini semua rumornya ke dia, oh dia nih yang nyatet. Tapi sampai gue jelasin ke teman gue, itu kita nggak tahu. Ada tetangga tapi nuduhnya ke dia. Ya, tapi dia biasa aja. Tapi dianya biasa aja. Nah semenjak itu si cowok itu jadi nggak pernah keluar. Jadi maksudnya inilah nggak mau ngomong sama orang gitu. Mungkin dia takut salah. Ya kita kan nggak nuduh, karena nggak ada bukti. Jadi pendiam dia. Karena bingung nggak ya maksudnya kalau ya betul lu nuduh santet, buktinya mana? Betul. Di pengadilan ada pengadilan santet, nggak ada, susah ada. gitu kan ya itu makanya orang boleh aja sih nuduh gitu ya, bukan curiga gitu. Curiga. Sebenarnya sih pada nuduh, ya, nggak mungkin orang di daerah situ kata dia itu mengenal mistik, ya. Nah si cewek itu pacaran sama dia. Iya. Chemistry udah dapet, peristiwanya gede, ya siapa lagi? Iya. Ya betul, pasti debakin juga orang. Tapi si ada karena si cewek ini jadi rebutan, jadi yang naksir dia banyak, kan belum tentu dia juga. Iya, iya benar juga. Ya, Betul, bisa aja yang lain santet loh. Nah, dia yang disangkain. Nah, biar dia yang disangkain karena udah sakit hati juga. Katanya sih udah pernah ada beberapa orang yang ke rumah si cewek ini, oh ibunya mulutnya nih yang jahat. Mulutnya nggak enak. Nah, kalau bapaknya sih masih inilah, ibunya nggak enak. Nah, mungkin itu sakit hati juga yang lain nih. Iya, bisa. Ketika kejadian begitu, ya mungkin dia sekalian dah
yang dituduh jadinya yang pacaran. Betul, ya mantannya itu. Karena si cowok ini nggak diterima juga kan sama tuh cewek, kesel, udah gitu dimaki-maki sama ibunya, kesel juga. Kalau yang si cowok kan diterima nih sama si cewek, masih bisa jalan bareng gitu kan. Kalau yang lain nggak diterima dimaki-maki. Oh, Kadang-kadang kan orang ada yang sakit hati. sakit hati gitu. Nah, makanya itu orang tua ya sebenarnya kita harus bisa Milah-milah maksudnya itu dan sikot lah. Jangan semua orang dimaki-maki, oh. Bahaya. enggak, jangan. Emang nggak boleh. Iya. Maksudnya karena si ibunya gini, dia untuk ngedapetin harta itu berjuang keras. Ya, itulah. Bukan harta warisan gitu. Maksudnya ini gue berjuang nih sampai kayak begini lo nggak tahu gitu. Gue sampai nangis darah. Nah, mestinya dia Gitu kasih kan? tahu Nah, anaknya. cuman karena mungkin orang kaya ya. Maksudnya orang kaya tuh ngelihat orang begitu sederhana lo gimana sih maksudnya? Jadi Yang gue lihat sombong dia. ya, yang di kampung gue juga begitu kan. Di kampung rumah gede, bener-bener gede, rumah gede, tapi orang kampung juga. Tapi emang dia usahanya misalkan di Jakarta, itu rumah gede, sampingnya gubuk, sampingnya biasa. Gimana nggak kesenjangan juga? Iya. Bener. Ya asal dia ngebantu sih nggak masalah, kok. Yang ngebantu sih ngebantu, cuman ya begitu. Maksudnya ini udah kalau gue lihat emang udah kaya banget. Jadi ada dia sawah mau dijual dibeli, mau dijual dibeli empang dibeli sama dia. Kalau rumah gubuk ya modalin aja mesti ya, belokin lah gitu. Jadi iya makanya. Apakah dia ringan tangan? Nah, Kan gitu kan nggak tahu. Soalnya yang gue dengar juga dari yang di kampung juga ya, dia usaha aing, kasar usaha gua gitu. Maksudnya ya kalau gua sedekah ya itu terserah gua, iya. gitu. Urusan gua gitu. Iya. Nah sedangkan lu di sini cuman nyangkul doang kasarnya. Mau minta lebih gitu kan, ya lo nyari dong ke kota gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita jadi manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain juga, kok. Salah satunya sih itu bisa bermanfaat juga buat diri sendiri juga sih. Ya, bisa berbagi lah kalau kita ada lebih-lebih ya kan. Jadi berbagi itu sebenarnya gampang diucapin, Benar. tapi susah. Tapi susah buat dipraktekin. Lo punya goceng tinggal satu-satunya, mau berbagi gak lo? Tapi lo lapar. Nah, cuma ini gue punya pengalaman nih mengenai itu. Nah coba. Cuman gue takutnya jadi ria apa enggak? Bukan ria ya, ini sih cuma buat motivasi aja. Yeah. Gue bilang buat motivasi. Iya. Gue gawe megang duit cuma goceng, goceng. Pas lagi. Goceng bener-bener belum makan. Masuk pagi mau sholat Jumat. Gue sholat Jumat. Gue bilang nih goceng gue nggak makan deh, biarin deh, gue amalin aja deh, udah amat gitu. Lo amal kemana? Ke masjid? Di masjid. Oh, pas sholat Jumat. Iya, pas sholat Jumat, gue masukin cung kayak kan. Udah gue pulang aja cuek, nggak ada mikirin makanan itu kan. Tiba-tiba ada customer beli barang, gue anterin, gue dikasih gocap lebih. Gue bilang iya anjir, dapat lebih gue. Bukan itu lagi, dapat 2 juta gue dari bos gue. Yakin lo? Iya. Enggak ada ya? Enggak ada. Jadi kayak itu ya ada rezeki gitu kan. Gue masih duit 20.000, dapat THR waktu itu mau lebaran. Masih banyak. Tuh. Nggak disangka ya? Nggak disangka loh, gue goceng doang, cingklung udah amat dah. Tahu nggak lo kenapa itu? Ya gua tahu kayak gitu. Kalau setelah diteliti, kenapa orang yang bersedekah misalkan suka dapat rezeki yang lebih besar dari itu? Dan salah satunya utama ikhlas. Tahu nggak? Iya. Kenapa? Karena lo nggak mikirin. Iya. Mikirin untung rugi. Ada goceng nih. Kalau lo mikirin untung rugi, misalkan nih gini, lo sedekah bajai, mau dapat mercy, ya nggak mungkin tercapai. Kenapa? Karena lo udah untung rugi. Iya. Tapi mungkin di lo itu pas lo nyemplungin itu lo nggak berpikir apa-apa. Iya. Ikhlas itu seperti kayak BAB, buang air besar. Ikhlas nggak lo? Dilihat nggak? Udah amat gitu. Udah gitu kan, maksudnya ikhlas. Iya. Nah itu salah satunya kenapa? Kenapa? Kadang-kadang kita suka udah lagi nggak kepikiran uang. Kita lagi benar-benar nggak punya uang, tapi kita nggak mikirin uang, tapi uang datang. Iya. Sebenarnya intinya itu. Jadi lu jangan nargetin keuntungan. Betul. Karena Tuhan itu nggak ada untung rugi sama kita. Untuk ngasih semuanya Tuhan itu ngasih. Hitung-hitungan Nggak ada. Nah itu kan sesuai dengan apa sih kemampuan kita untuk menjalani hidup. Iya. Jangan nyalain Tuhan. Iya. Nah cerita ini juga
santet itu kalau gue bilang sih ada pasti karena nanti gue juga cerita dan itu gue ngalamin sendiri gitu. Ini termasuk gue hobinya tuh mistik dari kecil ya, karena kakek gue tuh waktu di kampung nyeritain mistik tapi dikasih tahu gitu. Oke. Ada di balong, ada di ini, itu yang cerita yang gue pegang sampai sekarang gue banyak. Dan gue juga lagi tuh hobinya tuh petualang ya, tapi nggak gue rekam. Karena waktu itu emang gue nggak ke YouTube gitu kan, nggak ini. Tapi gue pengalaman di situ banyak banget. Lu sama gue juga di puncak lo malam-malam ke kebun lu puncak bilang orang dia mah gua dak sialan ya. Gak drop. No anjing bro. Bewok gua bilang. Iya itu pengalaman semuanya tuh bisa jadi ini ya. Bisa jadi pengalaman yang menarik gitu ya. Iya, mas saudara lu tuh kita yang di puncak. Iya. Yang kita naik motor dari puncak ke Cilengsi, kemana lagi ke Bogor. Iya. Berduaan doang, lu inget gak lo? Iya. Rumah saudara lu yang cewek tuh yang banyak kucing. Iya. Nah itu bisa jadi nanti kita cerita. Tapi ini cerita yang ini juga lumayan hebat karena ini santetnya bener-bener dari anunya gede ke kecil itu kan nggak mungkin. Itu katanya sih kata teman gue dicerita sama ibu ya bapak-bapak yang pernah yang ngelihat mandiin jenazahnya emang segini kayak anak bayi lah gitu ya, sampai meninggal pun dia nggak balik lagi gitu, dia udah keluar darah tapi mulutnya muntah ketika habis didoain sama tuh ustadz udah pulih gitu kan, tapi masih lemas baru tuh muntah. Tadi itu nggak berhasil disembuhkan. Nah menurut cerita dari si ustadz tadi ini dendam membara. Jadinya dendam kesumat. Betul. Jadi ada santet yang begini sampai mati. Jadi mungkin si dukunnya bilang, nih lo mau nyantet orang, tapi lo dendam banget nggak? Oh, gue dendam banget. Dan di situ katanya sih ada jenis santetnya, dia disumpah si cowok yang maksudnya yang bukan nyantet, yang nyuruh nyantet. Iya, pelakunya. Sebenarnya yang salah kan yang nyantet, bukan yang pelakunya. Yang nyuruh. Iya. Kalau yang ini kan cuman hanya tapi karena dia udah disumpah, ini tanggung jawabmu katanya. Ini tanggung jawabmu, dosanya ke dia. Kalau saya cuma laksana. Ya sebenarnya sama-sama salah. Kenapa lo nggak mau bunuh gitu? Kenapa lo mau gitu? Teman, karena dia udah katanya sih pakai perjanjian darah kalau nggak salah, perjanjian tanda tangan darah dengan makhluk tersebut. Jadinya kejadiannya begitu. Lalu lebih banyak sih kejadian-kejadian yang mengerikan lagi yang nanti bisa kita ceritain. Ya itu salah satu pengalaman gue, bukan dari gue tapi cerita teman gue banyak yang cerita mistik. Nah dia sampai sekarang untuk memilih cewek ini nggak mau yang kaya. Ini teman gue ya. Teman gue nggak mau yang kaya, takut kayak itu kalau datang nih ya kata ibunya kerja di mana deh, itu sekolahnya sampai apa itu kan, kerjanya di mana, sekolahnya sampai apa, rumahnya di mana, ditanya semua gitu kalau mau orang kaya kan gitu kan. Makanya sih nggak mau semenjak kejadian itu dia nggak mau ngelihat ada orang kaya bawa mobil gitu. Alhamdulillah mendingan gua sama yang biasa gitu nyaman, tentram ya, nggak ada kata-kata maki-maki kecuali jodoh ya, karena ya itu dia tadi ya, akhlak itu yang bisa nundukin semua, itu akhlak. Tapi kalau sekarang yang bisa nundukin duit udah nggak ada cerita ya. Nggak ada. Hah? Lo mau kayak gimana, mau nyuruh siapa kan? Nih duit gua ada. Agak, maksudnya biar kata lo ganteng kayak gimana juga ya. Tongpes mah apa ya? Katanya nggak ada, dompetnya bolong. Naik apaan lo? Naik motor ya. Ganteng naik motor ya udah. Kalau naik Aventador lo bisa siapa yang mau baru turun aja gak ada. Mobilnya Ferrari, yang keluar mukanya ganteng, jelek. Oh jelek, tetap aja mau. Tapi ada juga sih yang nggak mau. Iya ada juga sih. Gantung ceweknya sih. Gantung ceweknya. Kalau ceweknya kaya juga sih nggak mau. Mendingan nyari yang buat keturunan ya, keturunannya bagus-bagus gitu ya, daripada duitnya doang gitu. Oke, paling itu aja ya. Ini cerita yang benar-benar ada hikmahnya juga. Kita sebagai orang tua ya harus bijaksana. Terus anak itu harus berkomunikasi juga. Ya mudah-mudahan kita nanti
menjadi orang tua bisa berkomunikasi dengan anak dengan baik, ya. Betul. Jangan kita memaksakan kehendak ya, jangan selalu memaksakan keinginan. Tapi walaupun begitu, tetap orang tua kita tetap ada benernya kan. Betul. Lo harus menghargai orang tua lo karena orang tua lo lulus dari sekolah tanpa Google. Betul. Gue juga sih, gue juga tanpa Google. Zaman sekarang apa-apa nanya Google. Makanya lo harus menghargai orang tua lo karena orang tua lo dulu lulus sekolah itu tanpa bantuan Google. Oke, gue Rinal. Gue Agal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.